Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pertemuan kelima. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai ukuran tendensial pada data kelompok. Kalau tadi yang sebelumnya itu adalah ukuran tendensial data individu, sekarang data kelompok. Inti dari pertemuan ini adalah kita akan mencari mean, median, dan modus dengan menggunakan distribusi frekuensi. Perhatikan dulu rumus yang ada di hadapan. Ini adalah rumus mean. Rumus mean ditandai dengan X bar. X bar itu adalah simbol dari mean. Nah, kalau ada distribusi frekuensi, cara kita mencari mean adalah sigma F, sigma frekuensi dikali XI. XI adalah nilai tengah data dibagi N. Sigma di sini maksudnya apa? Sigma ini di sini adalah penjumlahan. Penjumlahan dari apa? Penjumlahan dari frekuensi dikali nilai tengah. Langsung aja kita lihat contohnya yang ada di bawah kita ini. Hitunglah rata-rata gaji, rata-rata hitung gaji karyawan PT Moi Yi Oen Toeng. Nah, lihat tabelnya, ada distribusi frekuensinya. Kelas karyawan 30 sampai 39 frekuensinya 4 dan seterusnya dan seterusnya. Kita ingin mencari mean. Oleh karena itu, kita cari dulu FI-nya, frekuensinya adalah 4, dan kita cari dulu XI-nya, yaitu 30 ditambah 39 dibagi 2. XI adalah nilai tengah, tentunya kita ingat nilai tengah di pertemuan kedua, ya. Nah, nilai tengah itu ada rumusnya, yaitu 30 tambah 39 dibagi 2. 69 dibagi 2 hasilnya adalah 34,5. Lalu 34,5 dikali 4 dapatlah hasilnya 138. Untuk mendapatkan sigma Fi dikali Xi, maka kita lakukan perhitungan untuk semua jumlah karyawan dikali dengan nilai tengah. Lalu kita dapat nilainya sigma Fi dikali Xi adalah total penjumlahan dari semua ini. 3255. Nah, sudah dapat sigma Fi dikali Xi, maka kita langsung bagi dengan N. N adalah banyaknya frekuensi yang ada. Jadi banyaknya data itu sama dengan banyaknya frekuensi. Frekuensi itu keberadaan dari data tersebut. N sama dengan 50, lalu tinggal dibagi 50, dapatlah min-nya 65,1. Lalu kita lanjut mencari median untuk data kelompok. Median, seperti sama-sama sudah kita ketahui, adalah data yang berada di tengah-tengah. Di sini dikatakan bahwa untuk mencari median, maka kita perlu membagi skor distribusi frekuensi menjadi dua sama besar. Jadi misalkan tadi datanya adalah 50. Kita lihat di sini. Misalkan di sini datanya 50, maka median dicari dengan 50 dibagi 2. Ya. Perhatikan rumus median. Rumus median sama dengan tepi bawah kelas median atau disingkat dengan TBK ditambah dengan setengah N. Setengah N adalah kelas median atau setengah dikali frekuensi, itu tadi saya bilang adalah angka 25, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median, ditutup kurung, dibagi dengan frekuensi median, dikali dengan kelas interval. Bagaimana penerapan rumus tersebut? Kita lihat pada contoh di bawah ini. Perhatikan bahwa pada tabel distribusi frekuensi yang ada di contoh, jumlah karyawan totalnya ada 50. Kita cari dulu letak median.
Letak median didapatkan dengan setengah N atau setengah dikali 50 sama dengan 25. Hal ini mengatakan kepada kita bahwa letak median berada pada data yang ke-25. Maka kita cari di sini. 6 tambah 4, 10, tambah 8 jadi 18, tambah 12, 18 tambah 12 sama dengan 30. Maka, letak kelas median ada pada kelas keempat, yaitu pada waktu frekuensi kumulatifnya sama dengan 30. Jadi data yang ke-25 ada di situ, yaitu data median, yaitu ini. Data yang ke-25 ada di kelas keempat. Ini jumlahin ada 30, berarti data ke-25 ada di kelas keempat. Itu adalah data median. Dibaca di B, data yang ke-25 terletak pada kelompok kelas keempat, yaitu 60, 69, dengan nilai tepi bawah kelas 59,5, frekuensi median 12, frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 4, 6, dan 8, sehingga hasilnya adalah 18. Kemudian kelas interval adalah 10, maka kita lihat di sini kelas interval 30 ke 49, 10, 49 ke 50, 10, 59 ke 60, 9, 10. Itu adalah kelas interval. Masukkan ke dalam rumus komponen-komponen yang sudah dihitung sebelumnya, maka kita mendapatkan nilai median 65,3. Ya. Tepi bawah kelas median masukin sini. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median masukin sini. Frekuensi median masukin sini. Kali kelas interval 10. Oke. Lanjut kepada modus. Modus adalah data yang paling banyak muncul. Ya. Pada distribusi frekuensi, kita menggunakan rumus untuk mencari modus. Modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali kelas interval. D1 merupakan selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. D2 merupakan selisih frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Dan CI adalah kelas interval. Langsung saja kita lihat pengaplikasian dari rumus modus ke dalam contoh soal berikut ini. Frekuensi yang paling besar adalah angka 12. Karena itu kita tetapkan bahwa frekuensi yang ke-12 berada di kelas 60, 69 adalah kelasnya modus. Berarti modus terletak pada kelas keempat, yaitu 60, 69. Tepi bawah kelas modus atau TBK didapat dari batas bawah modus, kelas modus, yaitu 60, dikurangi 0,5. 60 dikurangi 0,5 dapat 59,5. Frekuensi modus 12. D1 adalah selisih antara frekuensi modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. D2 adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Ini adalah D1 kurangi dengan frekuensi sebelumnya. Ini adalah D2 kurangi dengan frekuensi sesudahnya. CI adalah kelas interval. Sesudah seluruh komponen yang berada di sini diketahui semua,
maka kita akan masukkan ke dalam rumus. TBK, tepi bawah kelas, modus, D1, D2, kelas interval, masukkan semua, dapatlah 65,2. Kalau kalian perhatikan, nilai min dapat 65,1, nilai median 65,3, dan nilai modus 65,2. Ya. Ketiga min, median, modus itu menemukan angka yang mirip-mirip, yang dimana kalau kita bulatkan hasilnya adalah 65. Sehingga kita simpulkan bahwa data terdistribusi secara simetris. Terima kasih. Sekian pertemuan 5. Selanjutnya kita lanjutkan pada forum diskusi dengan tanya jawab dan dengan pengerjaan soal-soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.